anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di channel YouTube Ibu yang baru ya. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik ya. Pembelajaran tematik yaitu tema 1 subtema 3 ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat ya, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Itu adalah judul subtemanya ya. Temanya itu berjudul Indahnya Kebersamaan. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Iya, puji Tuhan ya, sehat semua anak-anak Ibu di rumah. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kalian belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu mau bertanya lagi sebelum kita berdoa. Siapa yang hari ini sudah membersihkan tempat tidurnya? Iya, pintar ya. Nah, jadi anak-anak, kita juga bisa bekerja sama di rumah bersama orang tua kita, yaitu salah satunya contoh paling kecil saja ya. Kita bangun pagi sendiri ya. Kita bisa bangun pagi sendiri, tidak harus dibangunkan oleh misalnya mama atau ayah atau kakak, abang ya. Nah, jadi kita bisa bekerja sama dengan meringankan kerjaan mereka di rumah atau pekerjaan mereka di rumah, yaitu dengan bangun pagi sendiri, mandi sendiri ya. Nah, jadi kalian juga bisa merapikan tempat tidur sendiri ya. Nah, jadi anak-anak, kerjasama itu tidak hanya kita lakukan di sekolah, lingkungan masyarakat, tetapi juga bisa kita lakukan di rumah ya. Nah, ini sudah kita bahas di pembelajaran yang ketiga kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 ya anak-anak. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, perhatikan, di sini sudah ada teks doa Bapa kami. Nah, mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu mau kalian ambil buku tema ya. Ambil buku tema kalian. Kemudian buku LKS-nya. Nah, buku tema kalian bisa buka halaman 154. Kemudian untuk buku LKS-nya itu nanti ada di halaman 96. Nah, sekarang kita langsung ke materi yang pertama. Nah, sebelum ke materi yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian susunan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan membaca sebuah cerita. Yang kedua, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kerjasama. Nah, jadi ada 3 ya bahasan atau susunan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kalian buka buku temanya, yaitu halaman 154 di pembelajaran yang keempat. Ya. Nah, di situ sudah ada cerita ya. Dengarkan Ibu membacakannya. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu tentang mereka. Nah, di sini kita akan mencari tahu ya keberagaman yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya ya, serta kerjasama. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tidak nampak. Siti memberanikan diri bertanya kepada Ibu Mimin tentang apa yang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah.
Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Diskusikan dalam kelompok. Nah, anak-anak bisa mendiskusikan cerita tentang Siti tadi bersama dengan orang tua kalian di rumah. Ya, atau kalian juga bisa berdiskusi bersama kakak, abang, kemudian misalnya ada paman, ada bibi di rumah, kalian juga bisa berdiskusi dengan mereka ya tentang cerita Siti dan teman-temannya. Nah, di halaman 155 itu ada beberapa pertanyaan anak-anak. Coba perhatikan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantumu. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang ada di halaman 155. Itu ada di buku paket kalian ya, di buku tema. Nah, di sini kita akan bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan tersebut ya, mengenai bacaan tentang Siti dan teman-temannya yang membantu Bu Mimin berjualan di kantin sekolah. Nah, sekarang kalian ambil buku catatan kalian ya, kalian tulis pertanyaannya dulu, kemudian baru kalian tulis jawabannya. Pertanyaan yang tadi kalian tulis dulu, kemudian baru kalian tulis jawabannya yang sudah Ibu tampilkan di sini ya. Nah, sekarang kita akan menjawab bersama-sama pertanyaannya. Nah, jawaban nomor 1, membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Jawaban nomor 2, saya akan melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya dan bersikap ramah dan sopan. Jawaban yang ketiga, menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat. Nah, jawaban yang keempat, uang hasil penjualan akan kami berikan kepada Bu Mimin tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Jawaban yang kelima, jujur, saling bekerja sama, bekerja keras dan saling tolong-menolong. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah kita baca di halaman 155. Tugas kalian di rumah itu adalah mencatat soalnya, kemudian baru kalian pindahkan jawabannya ya. Nah, itu bukan tugas, tetapi itu adalah materi untuk kalian pelajari di rumah ya, untuk kalian belajar. Nah, sekarang kita akan melihat kerjasama di buku LKS-nya itu halaman 96. Membiasakan kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, di sini kerjasama di lingkungan sekolah dilaksanakan berdasarkan rasa saling tolong-menolong dan menyayangi satu sama lain. Nah, anak-anak, kerjasama di sekolah itu contohnya piket kelas. Nah, piket kelas ini adalah perwujudan kebersamaan, menjaga kebersihan dan keindahan kelas.